di seluruh Nusantara yang malam ini join di room meeting video conference Pelatihan dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia edisi 117. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan. Alhamdulillah, seperti biasa ya, sesuai schedule pada hari ini, Rabu tepatnya tanggal 18 Desember 2019, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita rezeki berupa rezeki kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali bersama-sama bergabung di Vicon malam ini mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Kadar Igi sebagai tayangan untuk di tahun 2019. Malam ini, Kadar Igi yang selalu hadir sebagai tayangan edukasi yang menginspirasi negeri kembali mempersembahkan sebuah video conference edukasi yang mengajak Bapak Ibu Guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, belajar bersama sambil menikmati malam Kamis tentunya, berdiskusi ringan bersama presenter yang luar biasa, hebat ya di Vicon malam hari ini. Dan tentunya bangga sekali saya malam ini Sulu Fajriani Indah selaku host diberi kesempatan oleh panitia Kadar Igi untuk membersamai Bapak Ibu Guru hebat memandu jalannya Vicon di event meeting ini dengan penuh kehangatan, kebahagiaan, kekeluargaan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, sehingga akhirnya kita dapat mengambil manfaat besar-besarnya dari kegiatan kita malam ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Siameo Siamolet, dan saya haturkan terima kasih pula Bapak Direktur PSMK telah memberi ruang bagi Kadar Igi untuk memanfaatkan room meeting PSMK dalam menyelenggarakan Vicon. Bapak Koordinator Kadar Igi dan Ibu Mitra Lestari serta semua panitia yang bertugas pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu malam ini akan dipaparkan materi yang sangat menarik bersama Bapak presenter yang akan menyajikan topik yang menggugah pikiran dan kreativitas para guru dalam pembelajaran dengan tema seru mapel K13, setiap guru mahir pembelajaran, mahir pengolahan nilai K13. Guru yang dikenal sebagai guru yang sangat suka dengan inovasi ini akan memaparkan gagasannya bagaimana menggunakan tool penilaian yang berguna di era kurikulum kekinian yang memberi keleluasaan bagi guru dan siswa berinteraksi, menilai, mengevaluasi, memperbaiki secara merdeka dan bahagia. Topik yang sangat inspiratif akan diulas oleh guru yang patut diteladani dengan segudang prestasi yang telah diraihnya. Semangat inovasinya telah mengantarkan beliau mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan dinobatkan sebagai salah satu duta rumah belajar tahun 2019 dari Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, beliau adalah Bapak Khairuddin SPDGR, seorang guru hebat yang sangat menginspirasi. Sehari-harinya beliau bertugas di UPTD SDN 71 Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau ini dilahirkan di Sopeng, Sulawesi Selatan 26 Januari 1986. Berarti saat ini Bapak Khairuddin ini memasuki usia 34 tahun dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris IKI Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, materi kita malam ini adalah seru mapel K13. Semua guru mahir pengelolaan nilai. Guru dan pertanyaan tentang instrumen penilaian selalu muncul dalam bentuk keluhan.
apakah guru itu harus menilai secara komprehensif ke semua unsur dan aspek yang ada pada instrumen. Kapan waktu bagi guru menilai? Apakah tidak mengganggu tatanan yang disusun guru jika dalam proses mengajar guru harus menilai? Tentu sampai sekarang jawabannya itu masih ngambang. Namun tanpa asesmen pembelajaran tentu tidak berarti. Dan ukuran apa yang dipakai oleh guru untuk mengetahui daya serap materinya kalau tidak ada asesmen? Bagaimana pengaruh proses pembelajaran dengan sikap siswa, serta penilaian autentik yang harusnya dikedepankan dalam biasa dengan instrumen. Namun juga tidak mesti mengikuti template yang seolah dipaksa mengisi format demikian. Dan terobosan Merdeka Belajar ala Mendikbud Nadiem Makarim itu patut kita apresiasi. Salah satunya tentang Merdeka Assessment ini yang memungkinkan para guru punya instrumen sendiri yang dia kembangkan sendiri dan memudahkan bagi guru menilai siswa. Guru saat ini merdeka menilai siswa, mengevaluasi lalu membentuknya sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan malam ini Bapak Ibu hebat, pemaparan materi akan mengusung tema bagaimana merdeka menilai melalui seluruh Mapelka 13. Nah, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, maka jangan kemana-mana, tetap stay tune di room meeting. Kita simak dengan seksama karena kita akan temukan jawabannya dalam pemaparan materi malam ini. Insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita. Namun sebelum itu saya sampaikan beberapa hal bahwa kegiatan kita di malam ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh Bapak Presenter dan sesi kedua kita akan isi dengan sharing dan tanya jawab. Nantinya banyak hal mungkin yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Bapak Ibu bisa seperti tadi yang saya sampaikan, bisa mengajukan pertanyaannya dengan mengetikkan pertanyaan di room chat sambil menyimak materinya, atau Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya langsung nanti bisa mengklik gambar hand. Saya akan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu, dan juga selama proses presentasi berlangsung sambil menyimak ya Bapak Ibu, panitia itu telah membagikan presensi di room chat. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang telah disiapkan panitia, dan atas kerjasama yang baik saya selaku host mengucapkan terima kasih. Dan efisiensinya waktu, kita langsung saja melangkah ke agenda pertama kita malam ini, yaitu kita akan mendengarkan paparan materi yang menarik. Dan selamat menyimak Bapak Ibu guru hebat. Kepada Bapak Presenter, Pak Hairudin, saya persilahkan. Silakan Pak. Baik Ibu Indah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Panitia Sadar Igi, Direktorat Pembinaan SMK, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk memaparkan dan menjelaskan bagaimana kanal yang saya bangun, bagaimana pelaksanaannya. Jadi temanya ini adalah, judul kanalnya sendiri adalah Seru Mapel K13, yaitu setiap guru mahir pengolahan nilai K13. Jadi Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Sadar Igi pada malam ini. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini adalah Bapak guru yang ingin dan punya keinginan untuk maju lebih baik lagi. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba mengurai cara pengolahan nilai dengan menggunakan beberapa aplikasi. Baiklah Bapak Ibu, jadi sebelumnya perkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Indah sebagai host. Jadi nama saya lahir di Sopeng, di tepatnya Sulawesi Selatan, 26 Januari 19 dan mengajar di PTD Negeri 1 Parepare, Sulawesi Selatan, juga sebagai Duta Rumah Belajar 2019 yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus Sekretaris Igi Kota Parepare. Kanal ini, Seru Mapel 13 ini bertujuan memberikan pelatihan kepada guru-guru dalam mengolah nilai dari berbagai aplikasi. Melalui kanal ini, Bapak Ibu guru
sekedar tahu bagaimana menggunakan aplikasi, tetapi dapat membuat aplikasi dan melakukan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Membuat aplikasi di sini maksudnya aplikasi format menggunakan nanti Excel. Oke Bapak Ibu, pada kanal ini sebelum Mapelkar 13 ada beberapa aplikasi yang kita gunakan untuk mengambil nilai. Yang pertama Aplikasi, kemudian yang kedua Rumah Belajar, dan yang ketiga Krisis. Nah, ketiga aplikasi ini nanti hasilnya akan kita olah melalui Excel, dan tentu saja akhirnya kita akan gunakan untuk nilai rapor. Bapak Ibu, kita lihat yang pertama Aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menerapkan tes model multiple choice. Jadi aplikasi ini manfaatnya untuk melaksanakan penilaian yang modelnya pilihan ganda. Jadi untuk pelaksanaan aplikasi sendiri, apa kelebihan aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi penilaian lainnya? Aplikasi ini untuk pelaksanaannya di 18 cukup menggunakan laptop, satu smartphone, dengan proyektor atau sejenisnya, bisa juga TV LED atau pokoknya yang sejenisnya yang bisa memproyeksikan gambar dari laptop ke papan tulis atau ke layar. Kemudian ada barcode yang disiapkan nanti di aplikasi. Jadi pada saat pelaksanaan aplikasi ini, siswa itu tidak harus punya HP. Nah, ini yang biasa menjadi kendala untuk penggunaan aplikasi penilaian lainnya. Itu biasanya setiap siswa harus memegang HP. Nah, untuk aplikasi ini yang menjadi kelebihannya, mengingat ada beberapa sekolah yang biasanya siswanya dilarang membawa smartphone. Kemudian yang kedua, adapun biasanya sekolahnya tidak dilarang membawa smartphone, tapi tidak semua anak-anak punya smartphone. Kalaupun misalnya ada semua anak-anak punya smartphone, tidak semua juga punya akses internet. Jadi ada beberapa kendala yang bisa kita hadapi kalau misalnya kita melaksanakan penilaian yang aplikasi penilaian yang mengharuskan setiap siswa memiliki smartphone. Nah, kalau untuk aplikasi ini, inilah kelebihannya. Jadi cukup guru yang membawa laptop dan smartphone. Anak-anak cukup dibagikan barcode. Barcode inilah nanti yang berfungsi untuk mewakili jawaban siswa. Tampilan barcode kurang lebih seperti ini, Bu. Jadi ada 4 sisi. Sisi atas itu ada A, samping kanan yang seperti terlihat sekarang ada B, yang di bawah ada C, kemudian ada D. Terus di sini ada angka 1. Jadi barcode ini kalau kita nanti ada di link asetnya, silakan Bapak Ibu buka. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 40. Itu nanti kita bagikan kepada siswa. Misalnya nomor 1 kita berikan kepada siswa yang nomor 1. Nah, mereka cara menjawabnya nanti itu misalnya kita buka soal, siswa membaca soal melalui layar yang kita buka, siswa membaca soal melalui proyektor. Setelah membaca soal, di situ siswa membaca, kemudian setelah mendapatkan jawabannya, nanti siswa diberikan kesempatan untuk mengangkat barcode-nya. Misalnya kalau jawabannya A, siswa mengangkat posisinya seperti ini, A-nya ada di atas. Kalau misalnya jawabannya B, siswa mengangkat barcode-nya seperti ini, posisi B-nya yang di atas. Intinya sesuai dengan jawaban. Jadi sesuai barcode diangkat, posisi barcode yang diangkat itu sesuai dengan jawaban yang benar, yang dianggap benar oleh siswa. Seperti itu untuk penggunaan barcode-nya. Untuk Aplikasi sementara ini yang saya jelaskan, nanti kita langsung praktek. Aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar ini merupakan portal yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi Rumah Belajar ini merupakan portal yang dikembangkan oleh Pustekom. Dalam hal ini bergerak di bidang pendidikan. Pustekom di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 8 fitur utama yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran.
Yang pertama ada sumber belajar, kemudian ada lem maya, bank soal, wahana jelajah angkasa, ada kelas digital, ada peta budaya, ada buku BSE, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti yang kita akan gunakan sebagai penilaian itu untuk melaksanakan proses penilaian itu kita bisa nanti gunakan kelas digital. Nanti juga kita akan praktekkan langsung bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, untuk Likers tadi itu kita bisa menggunakannya untuk mengambil penilaian pengetahuan atau KI 3. Nah, untuk rumah belajar sendiri ini nanti kita bisa gunakan dalam penilaian KI 4 atau keterampilan. Selanjutnya aplikasi Quizizz. Quizizz ini merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Nah, di sini pada kanal ini saya manfaatkan Quizizz itu sebagai sarana, sebagai alat untuk melaksanakan remedial atau penilaian. Jadi, misalnya kita telah melaksanakan penilaian tadi melalui Likers. Ada beberapa kali yang menjadi ada beberapa kali yang ternyata banyak siswa yang tidak tuntas pada KD tersebut. Nah, KD itulah nanti kita buatkan soalnya di Quizizz, kemudian anak-anak kita tugaskan untuk mempelajari KD tersebut. Nah, jadi kita coba berikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar atau mencari sumber informasi lain selain dari guru. Kita berikan kesempatan anak-anak untuk belajar di luar, apakah dengan saudaranya, ataukah dengan melihat video, ataukah dengan belajar bersama orang tuanya. Nanti di rumah, anak-anak ini kita tugaskan sesuai dengan jadwal, kita tugaskan untuk mengerjakan kuis melalui aplikasi Quizizz ini. Nanti bukan hanya anak-anak yang remedial bisa ikut. Kalau misalnya ada anak-anak yang sudah tuntas dan ingin melaksanakan penilaian, itu bisa juga mengikuti Quizizz-nya. Nanti hasilnya kita bisa gunakan. Misalnya anak-anak yang remedial ini hasilnya sudah maksimal, sudah dapat maksimal, artinya nilai yang tidak nilai tadi yang tidak memenuhi KKM itu sudah bisa diberikan nilai KKM. Sedangkan anak-anak yang sudah KKM tetapi mengikuti Quizizz ini dan nilainya lebih bagus, itu kita bisa menambah nilai. Nah, tergantung bagaimana Bapak Ibu kebijakan Bapak Ibu. Karena sekarang kita mengangkat tema Merdeka Menilai. Jadi sebenarnya penilaian itu terus pintar-pintarnya Bapak Ibu melaksanakan, mengakali dan bagaimana agar tidak terlalu repot dalam melaksanakannya. Salah satu kelebihannya juga Quizizz ini dalam proses penilaian atau remedial, biasanya kan yang menjadi hambatan itu kalau kita harus melaksanakan remedial di luar jam pembelajaran. Yang seperti itu terus terang sangat menghambat kegiatan-kegiatan kita di luar jam pembelajaran, karena kita harus datang ke sekolah. Yang biasanya menjadi kendala, kita sudah datang ke sekolah, anak-anaknya yang tidak datang. Nah, ini bisa menjadi alternatif memudahkan Bapak Ibu melaksanakan remedial. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Excel. Excel ini nanti kita gunakan untuk mengcompare hasil dari Likers, kemudian menganalisis hasil ulangan harian, kemudian digunakan sebagai aplikasi pengolah nilai harian, kemudian tentunya yang banyak beredar itu kita aplikasi rapor K13 itu dalam format Excel, dan walaupun sekarang sudah ada e-rapor. Kemudian kelebihannya Excel ini hasilnya pasti akurat. Kita tidak harus lagi menghitung-hitung menggunakan kalkulator dan sebagainya. Nanti hasilnya jika rumusnya tepat, pasti hasilnya akurat. Jadi hasil yang hasil hitung, rata-rata jumlah dan sebagainya itu akan akurat dengan menggunakan aplikasi Excel ini. Oke Bapak Ibu, itu sedikit pengantar tentang kanal ini. Selanjutnya kita lanjut pada praktek. Oke, yang pertama kita coba praktek tentang Likers. Bagaimana cara penggunaan Likers. Jadi Bapak Ibu di aset tadi saya sudah membagikan aset. Isinya itu kurang lebih ada
ada PDF dalam bentuk ada aplikasi dalam bentuk PDF, kemudian ada nanti di sini contoh hasilnya, kemudian ada analisis penilaian akhir semester, ada contoh konvers analisis penilaian akhir semester. Saya perlihatkan dulu contoh barcode-nya. Jadi barcode-nya seperti ini. Dia dalam bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu bisa download langsung, atau kalau sudah download ini bisa digunakan. Jadi barcode ini bisa digunakan untuk semua siswa. Misalnya di kelas 1 atau di kelas di kelas 1 misalnya siswa nomor 1 di kelas 2 siswa nomor 1 bisa menggunakan barcode yang sama. Jadi Bapak Ibu cukup memprint atau mencetak barcode-nya ini satu paket saja. Nomor 1 misalnya Bapak Ibu punya di kelas 1 punya 30 siswa. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membagikan nomor 1 sampai nomor 30. Di sini ada 40 nomor. Jadi Bapak Ibu bisa print, kalau misalnya di Bapak Ibu pegang beberapa kelas, tinggal print sejumlah siswa paling maksimal di kelasnya. Misalnya Bapak Ibu mengajar di SMP kelas 789, misalnya di kelas itu paling banyak ada 29 orang atau 35 orang. Bapak Ibu tinggal print 35 lembar. Tinggal print sampai nomor 35. Nanti pada saat ujian Bapak Ibu tinggal bagikan sesuai dengan nomor yang sesuai dengan nomor urut yang Bapak Ibu daftarkan nanti di aplikasi. Ini sedikit tentang barcode-nya. Kemudian kita lanjut ke aplikasinya. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu harus mendownload di HP juga. Silakan Bapak Ibu nanti download aplikasi-aplikasi di HP, kemudian kita buka di laptop dulu. Kalau kita buka, ini alamatnya ya Bu, clickers.com. Tinggal nanti Bapak Ibu clickers.com atau get.clickers.com. Nah, setelah Bapak Ibu klik, muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Setelah nanti Bapak Ibu klik, silakan klik sign up for free. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan Google account. Jadi lebih baik sebenarnya saya sarankan untuk masuk menggunakan akun Google. Nah, di sini saya mau silakan Bapak Ibu lanjut nanti menggunakan akun Google. Di sini saya mau login karena saya akun, jadi saya tinggal login. Oke, Bapak Ibu, di sini tampilan saat login. Nanti kalau Bapak Ibu baru login, baru membuat akun, di sini akan kosong. Yang ada nanti di situ hanya satu kelas demo atau demo kelas. Jadi ini pada saat baru dibuat, Bapak Ibu akan mendapatkan di sini hanya satu kelas, yaitu demo kelas, dan itu kita tidak usah gunakan. Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian delete kelasnya. Kemudian cara penggunaan Clickers ini, yang pertama kita buat kelas dulu. Misalnya Bapak Ibu mengajar, saya mengajar di SD Bapak Ibu, saya mengajar di kelas 6, saya buat kita tinggal klik new class. Oke, kemudian Bapak Ibu ini tinggal menulis nama kelasnya, misalnya kelas 6, kasih saya contoh ya Bapak Ibu, misalnya kelas 6 contoh. Kemudian create kelas, silakan Bapak Ibu klik membuat kelas. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menambah siswa. Nah, untuk menambah siswa, Bapak Ibu siapkan aplikasi penilaiannya. Buat misalnya, atau Bapak Ibu punya absen dalam bentuk file. Jadi saya sarankan dalam pelaksanaan penilaian ini Bapak Ibu, sebaiknya urutan atau wajib urutan nama siswa itu harus selalu sama. Jadi di setiap aplikasi, di setiap format penilaian yang kita gunakan, urutan nama siswa itu selalu sama. Jadi jangan di satu urutannya menggunakan abjad.
aplikasi lainnya beda lagi menggunakan berdasarkan kami, jangan seperti itu. Jadi di saja nomor urut satu saja memberikan satu saja format urutan siswa. Kalau memang berdasarkan update ya berdasarkan update terus, karena ini akan mempengaruhi kemudahan kita dalam mengcopy paste. Karena kita di sini nanti akan memasukkan copy paste Bapak Ibu. Misalnya saya buat dulu contoh nama siswa. Oke, Bapak Ibu, saya contohkan di sini 20 siswa saya supaya tidak terlalu besar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya urutan nama siswa, ini tinggal di copy sebenarnya. Ini tinggal di copy, ini bisa di copy dari Excel, kemudian kita pindahkan di sini, tinggal di paste di sini. Selesai. Nah, yang menjadi ini juga catatan Bapak Ibu, jika nama siswanya terlalu panjang, usahakan membuat Bapak Ibu ganti saja nama siswa itu menjadi nama pendeknya supaya tidak terlalu panjang. Nanti ada kendala yang kita dapatkan pada saat nama siswa itu terlalu panjang. Nanti kita lihat pada proses selanjutnya. Setelah itu kita Bapak Ibu silakan klik next. Setelah siswanya di paste di sini, otomatis siswanya sudah masuk semua, kita next saja. Nah, ini sudah urut siswa nomor 1, siswa 1 itu nomor urutnya 1, kemudian seterusnya siswa 20, nomor urutnya 20. Kita klik down untuk sampai selesai kelasnya. Oke. Ini kelasnya sudah selesai terbentuk Bapak Ibu. Jadi ini kelas 6 contoh tadi yang saya buat. Nah, setelah kita punya langkah selanjutnya adalah membuat soal. Jadi membuat soal. Permisi dulu Ibu Bos. Halo. Ibu, ya. Mohon ya, kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, mohon ditutup ya Ibu. Oh iya Pak. Ya silakan. Jadi kalau misalnya ada kendala mau dikasih teguran Ibu ya. Misalnya terlalu cepat atau putus-putus suaranya mau diberikan isyarat Ibu ya. Oke, saya lanjut. Jadi tadi kita sudah membuat kelas. Selanjutnya kita mau buat soal. Nah, untuk membuat soal Bapak Ibu klik Your Library. Sebelum itu saya berikan dulu caranya mendownload barcode. Kalau Bapak Ibu mau download line barcode-nya, Bapak Ibu tinggal klik ini help, kemudian get versa. Pilihannya ada pilihannya, ada sampai 40, ada sampai 63. Tapi saya sarankan tadi yang saya kirimkan Bapak Ibu melalui. Selanjutnya kita akan coba membuat soal. Kita klik yang lagi, kemudian untuk membuat soal sebaiknya Bapak Ibu bikin folder dulu. Jadi setiap kali soal Bapak Ibu buat dulu folder supaya nanti soalnya tidak tercampur. Jadi yang pertama kita buat dulu folder, tulis nama foldernya misalnya soal latihan. Oke, kemudian create folder. Apa ya? Soal latihan. Kemudian kita buka foldernya, kita buka open. Nah, baru kita mulai membuat soal. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan mengisi soal. Kita bisa mengklik New Sheet in Folder. Pada saat mengklik New Sheet in Folder, nanti akan muncul sheet seperti ini. Nah, setiap sheet ini mampu menampung 5 nomor soal. Jadi setiap sheet itu cuma bisa menampung 5 nomor soal. Jadi kalau saya tidak gunakan karena cuma bisa menampung 5 soal. Sebenarnya untuk Bapak Ibu tinggal kita hapus dulu ya, karena
dipakai. Jadi kita hapus dulu. Nah, Mungkin penjelasannya saya agak kenapa Ibu? mohon maaf, ini ada permintaan agar penjelasannya diperlambat. Halo? Halo? Iya, iya Bu. Ya, permintaan Pak, ini mungkin penjelasannya terlalu cepat, mungkin bisa dipelan-pelankan sedikit. Kenapa Bu? Suaranya tenggelam. Ya, ini penjelasannya Pak, ini agak cepat. Jadi ada permintaan supaya dipelankan sedikit penjelasannya biar jelas. Baik Bu, baik. Oke, saya lanjut. Tadi saya ulang Ibu. Tadi kita sudah buat folder di library. Kemudian kita masuk di folder yang kita buat. Kita open. Tadi ada pilihan, itu kita buat soal ada dua pilihan, yaitu kita menggunakan new sheet. Sheet ini bisa menampung 5 soal. Jadi setiap sheet itu bisa menampung 5 soal dan bisa kita berikan judul. Misalnya kalau Bapak Ibu ini bisa sebenarnya digunakan kalau Bapak Ibu misalnya membuat soal di dalam satu soal itu ada misalnya kalau di kalau di SD itu kita misalnya melakukan penilaian harian. Misalnya penilaian harian pertama satu soal itu biasanya memuat 5 mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada PKN, ada SBK, dan IPS. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan kalau setiap muatan pelajaran itu jumlah soalnya itu maksimal 5. Jadi kita bagi-bagi saja misalnya IPS. Ini kita bisa klik di situ. Kita tulis di sini IPS. Kemudian kita tulis soalnya IPS 5. Tapi kendalanya itu dia cuma bisa menampung 5 soal. Jadi saya tidak sarankan menggunakan new sheet. Sekarang kita gunakan saja langsung, saya hapus dulu. Kita langsung saja klik yang tiga yang ada di sudut kanan ini. Kemudian kita klik new question in folder. Jadi nanti langsung di sini ada muncul satu pertanyaan. Oke, kita klik. Nanti kita akan terbuka di tab baru. Nah, silakan Bapak Ibu tulis nomor 1, kemudian diisi soalnya. Misalnya saya tulis. Nah, Bapak Ibu sebelum membuat soal, sebelum mengisi soal di sini, sebaiknya Bapak Ibu membuat dulu soalnya di di aplikasi Word atau sejenisnya, supaya nanti pembagian atau pemetaannya lebih baik. Jadi Bapak Ibu sebaiknya memanfaatkan atau sebelum membuat soal itu sebaiknya soal yang sudah ada, soal yang sudah disediakan, nanti tinggal kita copy paste masuk di sini. Jadi sebentar saya ambil soal dulu supaya ada contohnya langsung. Bentar ya, saya ambil soal dulu, contoh soal saja dulu. Penilaian semesternya tetap menggunakan model mapel supaya lebih gampang di. Jadi soalnya seperti ini sudah dibagi per KD. Untuk IPA itu nomor 1 sampai nomor 5 ini. Nomor 1 sampai nomor 5 itu 1 KD, kemudian itu 1 KD. Cara memindahkan soalnya supaya kopi saja soal yang ada di sini, soal kopi saja secara keseluruhan, kemudian kita pas sini. Kita kontrol ya, ini kontrol saya. Pilihannya ada juga di sini. Kita tinggal blok lagi pilihannya supaya tidak bolak-balik mengcopy dari Word ke aplikasi. Jadi kita tinggal copy saja semua dulu soalnya dengan pilihannya, baru nanti pilihannya kita pindahkan. Kita kontrol X saja.
kita cut supaya tidak ada cak, kemudian kita pasang di A, di pilihan A, kemudian kita ulang lagi sampai C, kita cut lagi, karena tadi C-nya yang di depan, jadi saya pasang di C, kemudian kita ambil lagi sampai B, kita cut lagi, kita pindahkan lagi ke B, kemudian selanjutnya kita ambil yang terakhir, kita D, kemudian kita paste. Kayak kurang lebih seperti ini caranya memindahkan soal supaya gampang, tidak bolak-balik mengcopy paste, jadi satu nomor kali paste. Nah, Bapak Ibu setelah mengisi soal seperti ini, tinggal menentukan jawabannya mana. Misalnya perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah jawabannya adalah perkembangbiakan generatif. Tinggal Bapak Ibu klik, nanti yang warna hijau itu adalah kuncinya. Jadi untuk klikar sendiri, Bapak Ibu tidak memilih jawaban yang benar, nanti akan otomatis jawaban A yang dianggap benar. Usahakan Bapak Ibu memperhatikan baik-baik pilihannya. Benar, Bapak Ibu sudah memilih kunci yang benar. Misalnya, anggaplah misalnya nomor 1 ini kuncinya D, Bapak Ibu tinggal klik ini D, nanti sampai berwarna hijau, sampai savingnya ini selesai. Jadi setiap kali kita mengklik seperti ini akan muncul di sini proses menyimpan. Nanti setelah proses menyimpannya selesai, Bapak Ibu bisa tutup tabnya. Oke, ini misalnya jawabannya A, kita klik A, tunggu savingnya selesai, baru kita bisa tutup. Ini bisa kita tutup, tabnya nomor 1 kita tutup, di sini sudah ada muncul. Kemudian kita tambah, misalnya nomor 2, new question in folder, kita tambah lagi nomor 2. Kita copy, kemudian kita paste lagi di sini di nomor 2. Nah, pilihannya kita semua, kita paste di A, ambil lagi sampai C, kita simpan di C, kemudian ambil lagi sampai B, kita lagi, kemudian terakhir ambil sampai D. Nah, untuk pilihannya ini bisa kita supaya tidak double kelihatannya nanti file. Nah, ini saya belum memilih benar, tapi dia sudah menentukan bahwa kuncinya A. Jadi Bapak Ibu sampai salah kunci. Saya perkembangbiakan melalui itu yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah perkembangbiakan vegeta. Jadi kita pilih B. Jadi kurang lebih seperti itu. Berapapun jumlah soal yang Bapak buat, silakan dilanjutkan dengan klik kanan, dengan klik tanda titik 3 ini, kemudian klik new question in folder. Begitu seterusnya sampai Bapak Ibu selesai mengisi soal. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi soal, saya kasih contoh ya Bu. Soalnya saya isi di kelas 6 ini. Di kelas 6, soal kelas 6 ini, yang pada soal kelas IPA ini contohnya, saya buka ini. Jadi semuanya sudah terisi, ini ada 25 nomor pilihan ganda menilai semester. Nah, bagaimana caranya untuk pelaksanaan pelikarnya sendiri? Bapak Ibu jika ingin nanti melaksanakan penilaian di sekolah ini, soal ini kan masih ada di librarinya. Jadi soal ini masih ada di librari, ini belum masuk di kelas. Ini masih kosong kelasnya. Atau ini kelas 6-nya ini masih kosong. Ini tidak ada soal. Nah, caranya adalah menambahkan soal tadi ke kelas. Saya kasih contoh, open folder, kemudian misalnya atau yang tadi yang baru saya buat latihan open, ini saya mau masukkan di kelas. Ini tinggal klik soalnya, kemudian klik add to key, klik, kemudian pilih kelas mana yang mau melaksanakan ulangan. Kalau Bapak Ibu sudah membuat beberapa kelas di sini, nanti tinggal Bapak Ibu klik kelas mana yang mau melaksanakan ulangan. Saya pilih misalnya tadi kelas 6 contoh. Ini saya klik nomor 1, kemudian nomor 2 diklik lagi seperti itu, kelas 6 contoh. Seperti itu seterusnya. Jadi kita urut cara menginput nomornya, kita urut nomor 1, nomor 2 dan nomor sampai nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor terakhir. Nah, untuk soal nanti Bapak Ibu kalau sudah mengisi soal di librari ini, soalnya itu tidak teratur 1, 2,
2, 3, 4, 5 sampai terakhir. Pilih kelas itu mengapa nomor soal ini aneh Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Coba kita lihat open folder. Jadi dia mengurutkan soal itu berdasarkan angka pertama atau karakter pertama. Dia mulai dari semua karakter yang berawalan 1 atau semua soal yang berawalan karakter 1, 10, 11, 12 sampai 19. Kemudian dia mulai lagi ke yang memiliki karakter nomor 2, 20 dan sampai kemudian baru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk mengurutnya nanti Bapak tinggal menyesuaikan. Jadi untuk input ke kelas, kita mulai dari nomor 1 baru ETQI, kita pilih misalnya saya pilih kelas 6 ini. Nah, tandanya bahwa soal ini sudah kita masuk, ini akan nanti muncul seperti ini. Sudah nomor 1 Bapak Ibu cari nomor 2. Nomor 2, kemudian ETQI, saya pilih kelas 6 ini, kemudian nomor 3, Bapak Ibu klik pilih kelas yang melaksanakan ulangan, dan nomor 4, nomor 5, begitu seterusnya sampai semua soal yang ada di sini sudah masuk di kelas. Nanti setelah memasukkan nomor di kelas, Bapak Ibu bisa membuktikan apakah soalnya sudah masuk kelas atau belum. Ini sudah masuk. Ini nomor 1. Kemudian apakah nanti setelah selesai nomor 1 baru muncul nomor 2, dan nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Jadi saya baru mengisi sampai nomor 5. Oke Bapak Ibu, itulah sedikit tentang cara membuat kelas, memasukkan nama, memasukkan siswa di Plickers, kemudian cara membuat soal. Sekarang bagaimana prakteknya di kelas? Nah, saya sudah merekam contoh kegiatan praktek di kelas. Bapak Ibu bisa lihat videonya. Putarkan videonya supaya bisa ada gambaran sedikit bagaimana cara cara pemanfaatan Plickers ini di kelas. Jadi tadi bisa penilaiannya setelah membuat soal kita sudah bisa melaksanakannya di kelas. Oke, kita lihat dulu hasil. Oke, ini Bapak Ibu kita tadi ini tampilan di laptop. Kita klik library, kemudian kita buka aplikasi Plickers di HP. Bapak Ibu nanti tinggal download Plickers. Ini contoh ininya ya. Ini contoh aplikasi Plickersnya. Model Plickersnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal membuka nanti di di HP Bapak Ibu klik. Nanti maaf ini tidak sempat terekam modelnya di HP, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih kelas, baru klik kelas 6 misalnya, nanti akan muncul seperti ini soal yang sudah kita masukkan di kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik ini klik soal ini. Setelah Bapak Ibu klik soal ini, nanti di komputer akan otomatis seperti ini. Jadi di komputer otomatis membuka soal secara otomatis. Jadi pada saat pelaksanaan ini Bapak Ibu tidak lagi menyentuh laptop atau komputer. Bapak Ibu tidak memegang HP atau yang dioperasikan adalah HP. Laptop kita atau komputer kita itu akan menyesuaikan tampilannya di HP. Jadi ini saya tadi klik soal, kemudian muncul seperti ini. Dan muncul di laptop seperti ini. Nah, setelah itu biarkan siswa membaca soal baik-baik. Kemudian nanti setelah siswa membaca soal baik-baik, setelah semua siswa mendapatkan jawabannya masing-masing, Bapak Ibu tinggal klik tanda ini. Bapak Ibu klik tanda kamera ini di HP, nanti akan muncul kamera. Itu HP-nya akan berubah menjadi mode kamera. Dan di laptop nama-nama siswa yang sudah kita input. Ini contoh nama real siswa saya. Pada saat ini saya rekam pada saat penilaian akhir semester.
ini muatannya SBK. Jadi pada saat kita klik tanda kamera tadi, HP kita akan berubah, layar HP kita akan berubah menjadi mode kamera. Kemudian di laptop, tampilan yang dilihat anak-anak ini kita proyeksikan melalui LCD misalnya, ini yang dilihat anak-anak. Jadi namanya akan muncul di sebelah kiri soal. Nah, berikutnya anak-anak sudah mengetahui jawaban yang menurut mereka benar. Jadi anak-anak sudah standby mengangkat jawaban yang menurut mereka. Ini akan muncul di sini di HP kita akan muncul seperti ini. Yang warna hijau titiknya ini berarti mereka menjawab benar. Yang warna merah ini berarti mereka menjawab salah. Jadi kita scan semua sampai semua anak-anak biru. Jadi di sini ada petunjuk. Anak-anak juga bisa lihat. Kalau namanya sudah berwarna biru, berarti dia jawabannya sudah terekam. Nah, yang berwarna putih ini berarti jawabannya belum terekam. Nah, tadi saya sampaikan pada saat menginput nama, kalau misalnya ada siswa yang namanya terlalu panjang, usahakan buat saja nama atau singkatannya, atau kalau dia terdiri dari dua kata, digabungkan saja, jangan pakai spasi. Nanti karena kenapa kalau pakai spasi, ini Ahmad Fadil misalnya, nanti dia akan cuma Ahmad, sama ini Muhammad. Nanti kalau kita pakaikan spasi, dia cuma Muhammad. Jadi kita tidak tahu yang mana. Apalagi kalau misalnya di dalam satu kelas itu ada beberapa yang namanya diawali dengan kata Muhammad. Jadi mendingan kita pendekkan atau kita gabungkan dari dua kata menjadi satu kata. Ini pun masih terlalu panjang dan akhirnya yang kelihatan cuma seperti ini, tapi ini masih bisa kita deteksi karena huruf pertama setelah Muhammadnya itu kelihatan. Jadi kita lanjut Bu. Ya. Ini saya sedang share. Sambil melihat ini semuanya sudah. Kalau masih ada yang belum, kita men-scan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, mengarahkan ke siswa di kelas. Ternyata masih ada siswa yang belum terdeteksi. Siswa yang sudah biru diarahkan untuk menurunkan jawabannya, kemudian kita scan ulang. Jadi kita scan kembali bagi untuk siswa yang belum menjawab. Dan tunggu sampai semuanya biru. Nah, ini semuanya sudah biru. Pada saat saya melaksanakan ujian, ini Densa memang tidak hadir. Ini siswanya tidak hadir, jadi memang ini kosong. Nah, setelah selesai, setelah semua siswanya bertanda biru, artinya semua siswa sudah melakukan semua jawaban siswa sudah terekam. Kemudian kita klik lagi tanda kamera untuk mengakhiri sesi nomor 1. Kita klik tanda kamera yang ada di sini. Ya, kita. Nah, ini setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Ini juga akan keluar, nama-nama siswa akan keluar. Ini tadi ada resumenya bahwa misalnya jawaban A itu ada 2 anak-anak yang menjawab, dan jawaban D sesuai dengan kunci ada 32 anak-anak yang menjawab. Oh iya Bapak Ibu, pada saat pelaksanaannya juga ini Bapak Ibu jangan aktifkan review answer dan show graph. Nah, kalau Bapak Ibu aktifkan ini, maka di sini akan muncul tanda jawaban atau kunci jawaban yang benar. Kalau Bapak Ibu klik show graph, kita menunjukkan grafiknya, nanti akan muncul seperti ini. Jadi anak-anak yang nanti melihat di sini grafiknya yang belum menjawab pasti akan memilih grafik jawaban yang paling ini. Kita mengaktifkan saja semua supaya anak-anak tidak melihat jawabannya. Oke, setelah itu tadi kita sudah tutup pertanyaan pertama, kemudian kita klik tanda silang seperti ini. Nanti kita klik kemudian di HP kita akan muncul nomor 2. Tutup tadi, saya ulang sedikit. Nah, kita tutup, kemudian akan muncul nomor 2. Kita klik lagi soal nomor 2 di HP. Jadi ini tinggal kita sentuh, kita klik, nanti di laptop akan menyesuaikan. Prosesnya sama seperti tadi, silakan Bapak Ibu lihat dulu. Ini kita rekam lagi jawaban siswa. Tampilan di HP, kemudian ini tampilan yang dilihat anak-anak melalui LCD. Tampilan di laptop.
Oke, ini masih ada 2 orang yang belum, kita scan kembali. Oke, selesai semua. Kemudian kita tutup. Ini kita tutup. Kita lagi nomor 3. Nanti di HP, di laptop akan menyesuaikan. Berikan kesempatan anak-anak semua untuk menjawab. Jadi pastikan semua anak-anak sudah punya jawabannya, baru kita klik tanda merah di merah, baru kita scan jawab. Tunggu sampai semuanya berwarna biru. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi saya tambahkan di sini tentang prosesnya. Jadi pada saat misalnya anak-anak sudah menjawab di sini, ini sudah biru, anak-anak sudah biru, dan ada anak-anak yang merasa ternyata jawabannya salah. Anak-anak kita bisa mengubah jawabannya, jadi nanti dia tinggal membalik, baru kita scan ulang. Nah, jadi yang di jawaban yang terekam itu adalah jawaban yang paling terakhir kita scan. Jadi tidak masalah misalnya kalau ada anak-anak kita yang salah, ada yang salah scan atau salah angkat jawaban, terus mereka mau ubah, ya tinggal kasih kesempatan saja mengubah. Selanjutnya ini sedikit ini saya ya untuk contohnya, contoh pelaksanaannya. Selanjutnya kita langsung pengolahan nilainya. Nah, setelah pelaksanaannya tadi, setelah kita selesai melaksanakan ujian, setelah semua dikerjakan oleh siswa, kemudian kita akan mengolah nilainya. Nah, inilah pengembangan yang saya lakukan di luar dari penggunaan clicker seperti biasanya dalam yaitu pengolahan nilainya. Jadi kita masuk di Sourcesheet, kita klik Sourcesheet, nanti dia akan terbuka tab baru. Oke, Bapak Ibu tinggal klik day. Sekarang kita ambil hariannya, kemudian pilih kelas yang sudah melaksanakan ujian tadi. Misalnya saya pilih kelas 6. Nah, ini yang berwarna seperti ini artinya hari itu pernah saya laksanakan penilaian. Jadi saya misalnya pilih tanggal 13. Nah, tanggal 13, pada saat tanggal 13 ini yang muncul Bapak Ibu. Ini hasilnya yang dihasilkan oleh klik. Ini kita download. Caranya download itu klik di sini. Ini ekspor to CSV. Kemudian ini sudah terdownload. Kita buka. Kita tunggu selesai terdownload. Nah, sudah selesai. Kita buka. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Inilah yang saya ubah menjadi analisis. Jadi data seperti ini kan kalau kita ada dari clickers itu hasilnya seperti ini. Ini dalam format sebenarnya CSV. Kalau dibuka dalam bentuk kita buka menggunakan aplikasi Microsoft, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, Bapak Ibu, kita harus secara online. Jadi format CSV ini kita convert dulu. Ini kan dia formatnya CSV ya Bu, Bapak Ibu. Ini kita convert dulu menjadi format Excel. Caranya kita online. Bapak Ibu kita menggunakan ini convertio.co.id/csv garis data XLSX. Bapak Ibu silakan dicatat. Ini alamat untuk mengkonvertnya. Ini otomatis sudah Bapak Ibu bisa menggunakan alamat lain. Silakan dicatat. Jadi ini alamat untuk mengkonversi file CSV tadi menjadi file Excel. Oke, kita kemudian kita convert. Caranya kita pilih file.
kita open versi, kita tunggu dikonversi, kita download. Ini sementara dikonversi. Nah, kemudian kita download. Di sini sudah ada yang saya sudah download. Jadi di sini sudah ada, sudah saya download ininya ya. Ini hasil contohnya setelah kita download. Oh, belum ya, saya download aja dulu. Belum ada, saya download saja dulu ini. Oke, ini menyimpannya. Ganti namanya server. Kita simpan, kemudian kita download. Oke, kita lihat hasilnya. Ini belum bisa kita gunakan sebagai analisis nilai harian siswa. Nah, ada aplikasi pilihan ABCD ini menjadi skor 1010. Itu sebenarnya mudah Bapak Ibu ya, kita tinggal gunakan rumus if. Ini saya buat namanya convertnya dari AB pilihannya ini, dan bagikan filenya. Jadi nanti kita copy di sini, nanti di sini akan dikonversi menjadi nilai 110. Jadi sebenarnya cara kerjanya sederhana. Dulu tadi kalau mau membuka password dari aplikasi ini, buka saja. Saya pakai password HD, huruf kapital semua. Caranya sederhana Bapak Ibu. Saya perlihatkan. Ini saya dekatkan ya Bu, nomor 25. Ini nomor 25 di sini. Nanti kita pasang mulai dari yang merah ini, titik merah yang saya di sini. Jadi ini titik merah ini nanti itu adalah barisan kuncinya. Jadi misalnya nomor 25 saya perbesar supaya kelihatan. Ini saya jelaskan cara kerjanya supaya nanti Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri. Misalnya di sini kuncinya A. Ini tidak mau ini kelihatan ke sini. Caranya ini. Ini bukan ini kuncinya. Misalnya nomor 25 ini nomor 25 Bapak Ibu perhatikan yang ini. Misalnya kuncinya A. Ini kan semuanya 1 skornya. Karena rumusnya itu misalnya nomor 25 kalau kolom ini sama dengan ini, kolom ini sama dengan kunci, berarti jawaban hasilnya 1. Kalau ini beda dengan ini, maka hasilnya 0. Ini kan semuanya muncul 1 karena ini sama-sama kosong, ada isinya. Ini kalau saya isi kuncinya misalnya nomor 25A, maka 25 semuanya akan 0 karena ini belum ada isinya. Misalnya anak pertama misalnya. Anak pertama jawabannya B, berarti dia masih salah. Kemudian anak kedua jawab A, nah dia mendapat skor 1. Ini kan pilihan ganda skornya antara 1 dan 0 saja. Cara kerja file yang ada di sini, yang hasil konversi mulai dari di kiri atas, mulai dari kunci paling kiri di atas, kita
Nama mahasiswanya tidak usah kita ambil karena tadi saya sampaikan bahwa nama mahasiswa itu usahakan semuanya sama urutan. Jadi kita pastikan urutannya sama. Kita copy, saya copy, kemudian konvernya di warna merah ini, di warna merah ini, kemudian sebaiknya saya sarankan paste spesial saja. Kita paste spesial, paste supaya merahnya ini tidak hilang, karena kita paste langsung itu merahnya akan hilang. Nanti Bapak Ibu keliru tidak lihat lagi di mana posisinya paste. Jadi kalau kita paste value saja atau paste spesial, merah tidak hilang. Hasilnya ini, Bapak Ibu. Inilah hasil. Bisa ini akurat. Langkah berikutnya memindahkan aplikasi analisis. Bagian tapi ini menggunakan form Bapak Ibu yang SMP SMA bisa menyesuaikan. Misalnya misalnya PKN lah. Nomor KD ada KD-nya, ada nomor KD-nya dan KD nomor KD. Ada input. Ini kita input di sini. Bapak Ibu kita paste di sini di input. Jadi di sini ada tahap. Setiap mata pelajaran ada 2 tahap. Ada tahap inputnya, ada nanti tahap hasil nomor tadi kita input di tahap input. Misalnya saya ambil tadi kita sudah tinggal copy sampai nomor 25, ya paste itu lagi Bapak Ibu supaya di. Nah, setelah itu kita tinggal isi bobotnya. Nah, isi 1. Oke, setelah terisi baru kita pindah ke PKN-nya. KD 31. Kita misalnya PKN ulangan 32, kemudian KD 33. Kemudian KD 3 misalnya tidak ada ya. Di KD 3 nomor 5 kita tulis saja di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor masuk semua nomor 1 sampai nomor 5 jawaban anak-anak itu sudah masuk. Kita sudah dihitungkan nilai dari anak-anak kita. Jadi sudah itu nilai per KD-nya di sini, di kolom sebelah sini. Sebenarnya ini cara kerjanya juga sudah kita pakai rumus horizontal lookup. Jadi lookup. Jadi pada saat Bapak Ibu mengklik di sini nomornya, nanti dia Bapak Ibu klik nomor 3, di sini kita klik nomor 3. Nomor 3 semua. Jadi horizontalnya mengambil secara horizontal. Itu. Jadi orang Ibu bisa modifikasi model tabelnya juga, buka protectnya menggunakan password HD, kemudian oke. Dan kalau ini misalnya hapus saja, tambah Bapak Ibu tinggal klik kanan, baru insert. Ini pertama. Tarik rumus yang ada di sebelah kirinya. Tinggal tarik seperti ini. Tarik ke sini. Nanti rumusnya akan terisi. Jadi ini tadi 6. Itu juga akan rumus. Nah, kurang lebih seperti itu pelaksanaan penilaian melalui Clickers. Jadi Bapak Ibu tidak menginput seperti ini. Ini kan repotnya minta seperti ini. Mana lagi proses pemeriksaannya yang cukup. Setelah memeriksa baru Bapak Ibu mau input satu-satu, nomor 1 benar, nomor 3 benar,
tiga salah dan seterusnya. Itu pun kalau tidak terjadi kesalahan input. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini ditambah dengan format analisis yang saya buat, mengcopy paste, tidak ada lagi istilah input satu persatu nilai-nilai siswa. Bagaimana pelaksanaan penilaian politikers? Kemudian aplikasi atau portal rumah belajar Bapak Ibu. Di sini saya ingin memperkenalkan portal rumah belajar. Kita tinggal klik di sini rumah belajar. Alamatnya Bapak Ibu bisa download di aplikasinya, Bapak Ibu bisa download di rumah belajar, ataupun bisa kita buka dengan link sebagai berikut. Ini belajar.kemdikbud.go.id. Oke Bapak Ibu, ini tampilan laman utama portal rumah belajar. Kalau kita geser ke bawah, kita akan diberikan contoh beberapa fitur. Ada kelas digital, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal, kemudian ada buku elektronik sekolah, ada modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Saya jelaskan satu persatu. Ini kita mulai dari sumber belajar. Ini kalau kita buka sumber belajar ini isinya konten-konten video. Itu bisa memanfaatkan sebagai sumber belajar ataupun sebagai media pelajaran di kelas. Bagaimana maksudnya sumber belajar? Misalnya itu ingin melakukan pembelajaran metode inquiry atau problem based learning. Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati video sesuai dengan materi yang Bapak Ibu akan bawakan. Jadi siswa memutar video, mendapatkan informasi, nanti setelah itu baru Bapak Ibu melaksanakan tes. Ataupun video-video yang ada di sini bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini sebenarnya menurut saya video itu kalau dia dalam konten media pembelajaran, artinya ada sesuatu penjelasan atau ada sesuatu yang tidak bisa kita hadirkan di dalam kelas. Jadi bisa kita jelaskan melalui video konten pembelajaran ini. Jadi ini bisa juga sebagai media pembelajaran. Misalnya di sini saya buat video ini video yang sudah masuk Bapak Ibu. Di sini ada saya masukkan konten siklus air. Jadi Bapak Ibu bisa memutar ini juga sebagai bisa sebagai media pembelajaran. Karena kan biasanya tidak sempat membuat praktek, Bapak Ibu bisa memperlihatkan proses terjadinya siklus air melalui video. Ya, kemudian kelas digital. Nah, kelas digital inilah nanti kita akan manfaatkan untuk melaksanakan penilaian KI 4 atau keterampilan. Jadi kita langkahi dulu. Ini memungkinkan Bapak Ibu untuk melaksanakan percobaan tanpa di dalam laboratorium dan tanpa menggunakan bahan dan alat yang sebenarnya. Kemudian bahan soal isinya soal latihan yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk siswa kita melaksanakan soal latihan. Buku elektronik sekolah juga ada, modul digital ini dalam bentuk PDF biasanya HTML, ada peta budaya berisi budaya seluruh Indonesia, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Wahana jelajah angkasa ini nanti akan memperlihatkan tampilan luar angkasa dan hasil foto satelit. Kemudian PKB ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk melaksanakan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian. Oke Bapak Ibu, saya lanjut karena ini kita akan belajar atau kita akan bahas tentang proses penilaian. Jadi saya akan lebih dalam membahas digital. Bagaimana cara memanfaatkan kelas digital? Silakan Bapak Ibu klik coba sekarang. Nanti kita akan lihatkan ke halaman seperti ini. Nah, untuk melaksanakan kelas digital, ini saya akan ada terhalang. Nah,
klik daftar, pilihan coba Halo, mohon maaf Pak Hairudin. Halo, Pak Hairudin bisa monitor? iya ya loh. Ya, saya kira suaranya Bapak hilang karena tidak melanjutkan penjelasan. Silakan Pak, lanjutkan. Oh ya. Oke, kemudian ini setelah mendaftar sebagai penyelenggara, barulah nanti kita bisa mendaftarkan guru. Nah, setelah itu kita daftar sebagai guru. Daftar sebagai guru nanti di sini akan ada pilihan sekolah. Nah, Bapak sekolahnya di sini tidak akan muncul sebelum tadi mendaftar sebagai penyelenggara. Nah, setelah itu jadi Bapak Ibu silakan daftar dulu sekolahnya sebagai penyelenggara. Nah, pada saat mendaftar sekolah ini juga membutuhkan proses verifikasi dari pihak Pustekom, dari admin rumah belajar. Jadi nanti Bapak Ibu silakan daftar dulu, itu belum langsung bisa diterima sebagai tidak seperti mendaftar akun-akun lainnya. Misalnya sudah setelah mengirim itu langsung jadi langsung jadi akunnya, harus menunggu dulu. Tapi itu bisa saya bantu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah mendaftarkan sekolahnya, silakan nanti Bapak Ibu gabung di link gabung di Telegram Rumah Pergi 13, terus kirimkan nama sekolah yang Bapak Ibu sudah daftar, nanti saya akan laporkan ke pusat untuk segera dikonfirmasi. Seperti itu. Jadi berikutnya daftar sebagai guru. Bapak Ibu silakan daftar, isi form yang tersedia, kemudian nanti setelah sekolahnya terdaftar nanti akan muncul di sini nama sekolahnya. Setelah Bapak Ibu mendaftar sebagai guru, baru kemudian mendaftar sebagai kemudian siswa diarahkan juga untuk mendaftar. Kurang lebih formnya form guru sama form siswa kurang lebih sama seperti ini. Oke, apa yang bisa kita lakukan di kelas digital ini terkait dengan, saya coba login Bapak Ibu. Saya coba login di kelas saya yang sudah saya buat. Nah, kelas digital ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memberikan penilaian terstruktur kepada siswa-siswa. Kenapa? Ini bisa dilaksanakan misalnya dalam kurun waktu 1 bulan atau 3 bulan penilaian, proses pelaksanaan penilaiannya. Jadi kita berikan tugas kepada anak-anak terstruktur. Misalnya di sini saya ada kelas. Ini misalnya kelas ini. Saya buat kelas. Kita buka. Nah, ini ada beberapa kegiatan pembelajaran. Nah, di sinilah yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berikan tugas terstruktur. Misalnya tugas belajar pertama, kita berikan anak-anak waktu 1 minggu. Kegiatan belajar pertama ini, misalnya penemu arus listrik, ini saya diberikan tugas membaca bacaan yang itu, kemudian nanti anak-anak buat tugas, membuat tugas di sini. Itu anak-anak bisa kita arahkan membuat tugas di kertas HPS. Tugasnya itu bisa dikumpul oleh nanti anak-anak bisa mengumpul tugas ataupun dalam. Nah, hasil pekerjaan anak-anak itu kalau dia kumpul, maka hasilnya harus di-print. Nah, print out-nya nanti itu bisa menjadi portofolio bagi anak-anak. Jadi kurang lebih seperti ini cara pemanfaatan untuk memberikan tugas terstruktur.
Jadi ini tidak lagi menyita waktu kita di kelas untuk melaksanakan penilaian keterampilan. Tinggal kita tugas anak-anak setiap hari. Misalnya minggu pertama bagaimana perkembangannya di kegiatan di sini di kelas ini saya tugaskan anak-anak untuk investigasi perubahan sosial budaya terkait dengan adanya penemuan. Jadi kegiatan penemuan listrik, kemudian kegiatan kedua tentang penemu lampu pijar, kegiatan belajar ketiga tentang penemu roda, dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu cara pemanfaatan kelas maya untuk memberikan tugas terstruktur kepada kita. Nanti nilainya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya yang terakhir, penggunaan aplikasi Quizzes. Quizzes ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memberi penilaian ataupun remedial seperti yang saya jelaskan tadi pada saat penjelasan di PowerPoint. Silakan Bapak Ibu akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Daftar gestar, nanti Bapak Ibu saya coba login. Saya pakai Google account saja, akun Google. Ini karena kalian ke bank. oke, saya pakai email saya. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana cara penggunaannya? Bapak Ibu tinggal lihat tadi hasil ternyata hal baru yang terkait dengan KD31. Kurang lebih 10 nomor atau 20 nomor, kalau banyak cukup 10 atau 5-10 terkait dengan KD. Cara membuat soalnya silakan diklik sini buat quiz, atau saya buka dulu quiz yang sudah saya buat. Ini contoh quiz yang sudah saya buat. Cara buat quiznya, klik quiz baru, kemudian nama quiz misalnya pengayaan atau remedial, misalnya matematika, kemudian pilih subjeknya matematika. Kita klik selanjutnya, tinggal tambah pertanyaan. Misalnya anak-anak kita lemah pada operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, silakan Bapak Ibu buat soal terkait dengan operasi hitung bilangan bulat. Di sini saya sudah buat soal kemarin tentang pengolahan data. Ini soal pengolahan data. Anak bisa nanti sebelum mengerjakannya, anak-anak bisa mencari informasi di rumah atau bisa mengerjakan bersama teman, bekerja kelompok di rumah, kemudian dikerjakan soalnya. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Ini Bapak Ibu harus punya grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu, karena ini kita laksanakan secara online, jadi kita tidak bertatap muka secara langsung pada setiap siswa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat grup WhatsApp. Nanti di grup WhatsApp Bapak Ibu tentukan jam berapa akan dimulai kuisnya. Saya jarang menggunakan pekerjaan rumah. Jadi ada dua model yang bisa kita lakukan, yaitu pekerjaan rumah atau game langsung. Model pekerjaan rumah ini Bapak Ibu bisa tentukan waktunya jam berapa sampai jam berapa bisa dikerjakan. Kalau game langsung itu Bapak Ibu harus online bersamaan online dengan siswa. Jadi kita klik game langsung. Kalau sudah buatnya, nanti kita tinggal pilih di sini pengaturannya. Kita pilih pengaturan, di sini ada pengaturan lanjutan. Ini nama
Ini aturan lanjutannya. Misalnya jam tunjukkan pada meningkat hanya diacak, apakah mau pertanyaannya diacak atau tidak. Kalau saya biasanya misalnya karena ini pengulangan, biasanya saya berikan misalnya nomor satu mudah, pindah ke nomor berikutnya itu semakin ke atas semakin jadi saya tidak acak soalnya. Kemudian kalau opsi jawaban bisa kita acak dan pertanyaan. Kemudian pertanyaan, ya loh? Ya, mau tanya dulu Pak. Iya. Silakan Bu. Ya, mau tanya apa masih ada nanti ini sesi? Halo? Mungkin materinya bisa dipersingkat Pak, karena kita ada sesi. Maaf Bu, suaranya timbul tenggelam. Ya, mohon maaf Pak, saya ingatkan sedikit, mungkin Halo? Iya. Halo, bisa didengar? Suaranya timbul tenggelam Bu. Bisa didengar Pak? Halo? Halo, bisa didengar? Halo? Halo, bisa didengar Pak suara saya? Saya tidak dengar Bu. Ini putus-putus. Oh gitu ya, lagi hujan. Saya Halo? cuma mengatakan mungkin Pak bisa. Halo? Halo, bisa dengar? Putus Bu, putus-putus. Bisa dicat aja Bu, di kolom chat aja. Iya, terima kasih. Silakan dilanjutkan dulu Pak. Ini saya ada. Halo? Halo? Halo, halo, bisa mendengar suara saya Pak? Halo? Iya, halo. Ya, Ibu. Iya, mohon maaf Pak, ini saya ingatkan kalau bisa materinya dipersingkat karena kita akan ada sesi tanya jawab lagi nih. Halo? Tidak jelas Bu suaranya. Silakan dilanjutkan dulu kalau begitu Pak. Nanti saya infokan di Putus Ibu. Iya, silakan dilanjutkan dulu Pak. Silakan. Aduh. Halo? Jadi gini saya Bu, jadi intinya tadi begini, ada 3 aplikasi yang kita gunakan untuk terkait dengan kanal ini. Jadi yang pertama tadi Clickers itu kita gunakan untuk mengambil nilai harian ataupun nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester. Itu bisa kita gunakan menggunakan Clickers. Kemudian berikutnya aplikasi rumah belajar ini kita gunakan sebagai sarana untuk mengambil nilai keterampilan. Dalam hal ini kita bisa memberikan tugas terstruktur ataupun tugas portofolio pada siswa kita melalui kelas digital atau kelas maya. Kemudian yang terakhir tentang aplikasi khusus ini bisa kita gunakan untuk khusus ini kita gunakan untuk melaksanakan remedial ataupun pengayaan kepada anak-anak kita. Jadi seperti itu. Langsung ke poin yang belum dimengerti untuk para IG kali ini Bu. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Suara saya bisa didengar. Ya, bisa. Terima kasih. Dari saya hanya minta tolong untuk dipersingkat karena kita masih ada sesi tanya jawab ya Pak. Terima kasih buat Bapak presenter, Bapak Ibu guru hebat. Demikian tadi presentasi yang sangat jelas detail tentang bagaimana seluruh maka 13 ini, bagaimana guru itu harus bisa melakukan pengolahan nilai K13. Jadi intinya tadi bahwa ada 3 pengolahan nilai yang bisa kita gunakan. Ada aplikasi Clicker, rumah belajar, dan Quizzes. Sudah jelaskan pula bahwa aplikasi Clicker itu bisa kita gunakan untuk ulangan harian, mungkin ulangan sumatif,
Dan untuk rumah belajar bisa kita gunakan untuk penilaian tugas terstruktur dan portofolio. Dan untuk kuisis nanti bisa kita gunakan untuk pengayaan dan remedial. Baiklah Bapak Ibu, dari penjelasan Bapak pemateri tadi yang cukup jelas, mungkin masih ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ingin tanyakan. Kita saat ini masuk di sesi kedua, sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa bertanya itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung, mungkin menanyakan langsung pertanyaannya kepada Bapak narasumber kita pada malam hari ini dengan memilih gambar hand. Saya akan membantu untuk mengaktifkan mikrofon agar Bapak Ibu bisa mengajukan langsung pertanyaannya, ataupun bisa mengajukan pertanyaan melalui room chat. Masih bisa monitor suara saya, Pak Helbin? Ya Bu, bisa. Saya sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bertanya langsung. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di room chat dari Hilang lagi Bu suaranya. Ya. Bagaimana Pak? Saya dengar. Saya ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Ini dari Bu Erlin, kemudian Bapak Ido Ridwan dan Bapak Ido Ridwan lagi. Pertanyaannya mau bertanya Pak tentang penilaian. Apakah itu masih berbentuk mata pelajaran? Sedangkan kita saat ini belajar per tema. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ido itu, apakah bisa membaca rumus matematika dalam pembuatan soal di Plickers tadi ya? Pertanyaannya tadi masih seputar Plickers. Kemudian apakah dalam penginputan soal pada rumus matematika itu terbaca atau tidak? Ya, pertanyaan dulu Pak, silakan jawab. Ini ada berapa orang yang menjawab pertanyaan itu? Ini ada 2 orang Pak, 1 orang itu ada yang 2 pertanyaan. Ya, silakan Pak. Oke, yang pertama tadi bentuknya itu kewenangan Bapak Ibu guru dan penilaiannya untuk melaksanakan tema atau per mata pelajaran. Untuk jadi sesuaikan Bapak bertanya apakah kita menggunakan per tema atau per mata pelajaran. Kalau kita misalnya menggunakan per tema, artinya misalnya di ulangan tema pertama, ulangan tema ada misalnya bahasa Indonesia kali berapa itu ini bisa menyesuaikan. Bapak Ibu tinggal untuk pemilihannya apakah kita mau ulangannya per tema atau per mata pelajaran itu terserah Bapak Ibu bagaimana bentuk penyusunan soal. Kemudian yang terkait dengan simbol matematika, apakah kita bisa gunakan di Plickers itu? Ini saya buka. Bapak Ibu sebenarnya kalau simbol-simbol matematika itu tidak bisa masuk di Plickers, tapi kita bisa akali. Jadi semua yang bisa kita tulis di Word itu bisa Plickers dengan cara screenshot saja jawabannya. Kita cut atau kita snipin dulu. Kita screenshot soal. Sekarang kita buat misalnya screenshot. Saya biasanya menggunakan snipping tool. Ini kita misalnya buat soal ini karena saya tidak punya soal yang punya lambang matematika. Ini saya coba screenshot. Kita crop coba kalau ini kita crop. Anggaplah ini soal ini di dalamnya terdapat rumus matematika atau simbol-simbol matematika yang tidak bisa kita input di soal Plickers. Nah, Bapak Ibu tinggal crop soalnya seperti ini, kemudian kita simpan sebagai gambar. Halo Pak Airdin. Simpan saya coba ya Bu. Iya Bu ya? Iya halo? Iya, silakan Pak. Tadi suaranya sempat hilang. Nah, kita tadi mau memasukkan
maksimal matematika atau soal PKS. Jadi caranya seperti ini. Tadi kita sudah screenshot gambarnya, kita tinggal masukkan gambar. Ini ada kok ininya. Ada toolsnya untuk masukkan gambar di PKS. Jadi dengan membuat screenshot soalnya seperti ini. Mana tadi? Ini saya masukkan seperti ini. Nah, ini bisa saya gambarnya apa mau di kiri gambarnya, di kanan gambarnya, atau di kiri gambarnya, atau di tengah. Ini dalam bentuk gambar. Kemudian tidak lama pilihannya ada di sini, nanti Bapak Ibu tinggal klik kuncinya. Seperti itu. Itu dulu untuk dua pertanyaan tadi terkait dengan bentuk soal dan rumus matematika. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin kita pindah ke WeChat dulu sebelum kita bacakan kembali nanti pertanyaan. Kita kembali dulu ke penanya yang ingin bertanya langsung. Iya. Ya, ada Ibu Harti Hali mengacungkan tangannya. Saya persilakan Ibu Harti Hali untuk bertanya. Silakan. Iya, terima kasih Bu Bos, Bu Linda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Presenter, Pak Hairudin. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Iya, saya sangat tertarik dengan penjelasan tadi tentang penilaian belajar digital, Pak. Iya. Untuk belajar digital tadi kan sebelum yang mendaftar itu harus didaftarkan sekolahnya dulu. Iya, betul Ibu. Ya, setelah sekolahnya daftar dulu. Apakah yang didaftarkan guru itu harus semua guru-guru yang ada di sekolah? Dan semua siswa yang saya ampu, maksudnya pelajaran saya yang ampu sedikit. Semua jumlah siswa yang ada di sekolah saya di madrasah. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ya, silakan Pak, langsung saja ditanggapi. Oke, jadi yang wajib Ibu, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Yang wajib itu adalah mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara, karena nanti itu yang akan menjadi syarat untuknya ataupun siswanya mendaftar. Nah, untuk apakah harus mendaftarkan semua guru, mendaftarkan semua siswa, untuk semua guru itu tergantung guru yang mau. Sebenarnya biar satu guru saja yang sudah aktif itu semuanya kelasnya sudah bisa berjalan Ibu. Jadi harus mendaftarkan semua guru. Nah, untuk siswa sendiri, semua siswa yang Ibu ampu, yang Ibu yang Ibu ajar, itu semuanya harus mendaftar di kelas maya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Ya, Bu. demikian saja jawaban dari Pak Presenter. Semoga memuaskan bagi Ibu Harti. Kita lanjut ya Pak ke penanya berikutnya, ada Ibu Sabria. Ya, saya persilakan dulu pada Ibu Sabria. Halo, Ibu Sabria. Ya. Halo, Ibu Sabria. Halo. Silakan mengajukan pertanyaan pada Halo, Ibu Sabria. Oh ya, mungkin masih no respon. Kita lanjut ke Ibu Wali 6102 ya. Ya. Ya, silakan Bapak Pak Ibu, mohon maaf nih. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Hairudin. Alhamdulillah Pak, baik. Ya, dari Kalimantan Utara ini. Siapa?
Baik, kalau kita melihat dari penjelasan Pak Herudin sudah terbiasa. Namun untuk kami yang di daerah perbatasan sini, itu anak-anak hanya segelintir saja yang punya HP Android. Nah, apakah bisa berjalan itu ketika hanya 5 orang atau 3 orang yang punya yang anak-anak kelas 6? Untuk apanya ini, Pak? Untuk pembelajaran yang di kelas maya. Bisa sebenarnya, Pak. Sebenarnya kan nanti tergantung bagaimana model pembelajaran yang Bapak gunakan. Misalnya Bapak ingin menggunakan nanti kelas maya itu hanya sebagai sumber belajar atau sumber materi. Jadi anak-anak bisa dibentuk kelompok, nanti membaca materi yang Bapak upload di kelas maya. Itu kalau misalnya setiap anak tidak punya, tidak semua anak punya HP. Tapi kalau misalnya Bapak mau berikan, ini kalau di dalam kelas. Tapi misalnya kalau kita mau berikan anak-anak tugas di luar kelas, itu sebenarnya satu HP itu bisa digunakan untuk beberapa anak mengerjakan tugas. Misalnya ada satu HP, ada satu anak yang memiliki HP. Nanti anak yang lain itu bisa meminjam HP temannya untuk menyetor atau mengumpul tugas menggunakan akun yang dia miliki. Jadi sebenarnya tergantung nanti akun yang masuk itu, HP siapapun kita gunakan, tergantung nanti kita login menggunakan akun siapa. Jadi sama sebenarnya seperti akun Facebook atau akun email, kita bisa menggunakan HP siapa saja untuk mengakses akun kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya Pak, tadi yang awal mula masuknya itu yang Pak, yang apa namanya kritis yang aplikasi itu. Klikers, Pak. Ya, klikers itu terlalu cepat Pak. Iya. Mohon maaf, Pak, terlalu cepat. Masuk itu saya sempat buka laptop. Iya. Baru buka laptop sudah lewat lagi. Oh iya. Orang paham sekali, cuma sudah bisa masuk. Iya. Begini saja Bapak, silakan dicoba di utak-atik, nanti Bapak paham sendiri tuh. Kalau di utak-atik, coba di utak-atik sendiri. Kalaupun ada pertanyaan, Bapak ada kendala, saya ada grup Telegram, Pak. Nanti saya share linknya di sini, di chat. Oke, terima kasih. Ya, Pak Herudin. Ya, Ibu. Ya, permintaan yang sama sebenarnya banyak ya di room chat ini, Pak. Ada dari Bu Asmi itu dari Ibu Asmi mohon dijelaskan kembali kendalanya ketika kita memasukkan nama siswa yang panjang. Mohon juga ditunjukkan di layar kembali bagaimana memasukkan nama-nama siswa yang panjang tersebut. Kemudian kemudian ada lagi bertanya apakah ini untuk guru SD ya? Kemudian halo, bisa Pak? Ya, bisa Bu. Ya, kemudian yang ketiga Pak, apakah waktu yang digunakan mungkin Pak, pertanyaan mungkin bisa segera dijawab dulu mungkin. Bisa dipenjelasan dulu pertanyaan yang ketiga tadi tentang waktu kenapa? Pertanyaan yang ketiga, apakah waktu yang digunakan menggunakan aplikasi ini itu efektif? Iya. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan nama siswa ini masih ini ya. Fotonya masih sing ya Bu. Masih kelihatan ya? Tampilan masih kelihatan. Masih Pak, masih. Oh ya. Untuk nama siswa sendiri tadi cara menginputnya, ini kan kita masuk di kelas, kemudian kita pilih. Tadi kalau kita masuk di kelas kosong, nanti akan muncul nama siswa. Nah di sini saya tampilkan saja langsung. Kalau ada nama siswa yang panjang, dia terdiri dari 2 kata seperti ini Bu. Ini bisa dilihat. Ini misalnya Muhammad Zaki. Ini kelihatannya. Ya. Ini misalnya Muhammad Zaki ini panjang kan. Ini kan kalau dipisah ini
nanti yang muncul di layar pada saat undangan itu yang kelihatan cuma Muhammadnya, saksinya nggak kelihatan karena dia terdiri dari 2 kata. Yang dilihat itu cuma nama depan, jadi sebenarnya digabung saja, jangan pakai spasi. Kemudian kalaupun misalnya namanya terlalu panjang, itu juga bisa kali pakai nama pendeknya, atau misalnya Muhammad Saki, kita ganti saja jadi Saki saja. Itu karena tadi masalahnya ini, Bapak Ibu bisa lihat ini tampilan ini. Bisa Pak, bisa. Masalahnya nanti muncul di sini. Ketika namanya terlalu panjang, ini di sini tidak akan kelihatan. Apalagi sebenarnya tidak masalah kalau namanya itu tidak ada samanya. Kalau misalnya yang namanya yang punya Muhammad seperti ini, nanti dia akan muncul Muhammad semua. Jadi mereka tahu Muhammad yang mana yang belum menjawab. Seperti ini misalnya. Ini seandainya ini Muhammad saja kelihatan, ini kan tidak ditahu Muhammad yang mana ini yang belum menjawab. Jadi itu kendalanya nanti di situ pada saat nama siswa kita panjang dan ada samanya. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau memang dia tidak ada sama dalam kelas itu. Tidak ada nama yang sama dalam kelas itu. Mungkin seperti itu terkait dengan pertanyaan nama siswa. Kemudian apakah yang saya ini pokoknya untuk guru SD? Saya rasa tidak. Ini bisa digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi silakan Bapak Ibu menyesuaikan saja bagaimana cara penggunaannya. Karena ini saya rasa ini bisa digunakan di SMP maupun di SMA. Jadi mungkin seperti itu pada untuk guru SD, jadi bisa SMP, SMA juga. Kemudian waktunya apakah efektif? Ya, biasanya kan memang untuk penilaian harian itu ada waktunya tertentu. Selama saya memanfaatkan itu saya rasa efektif, apalagi ini tidak menyita waktu kita lagi untuk menginput kita harus menyediakan waktu lagi untuk memeriksa jawaban siswa setelah ulangan, karena jawabannya sudah terperiksa langsung. Pas selesai ulangan hasilnya sudah kita bisa dapatkan. Itu terkait dengan apakah waktunya efektif. Itu Bu, seperti itu mungkin. Terima kasih. Jadi sudah terjawab ya Bu. Saya sendiri sudah mengetahui dan untuk tingkat SMA ini juga bisa digunakan sebagai bahan informasi, mungkin sharing informasi. Kita kembali lagi ya Pak ke pertanyaan. Ada Ibu Asmi yang ingin bertanya langsung. Saya beri kesempatan, silakan. Sebentar Bu ya. Assalamualaikum. Silakan ya Pak. Bagaimana Bu? Ya, tadi. Mohon maaf Bu ya, karena suara bisa dikecilkan sedikit mungkin volumenya Bu. Ya Bu, halo. Terima kasih Bu, sudah disampaikan tadi. Sudah ada tadi pertanyaannya yang sama juga. Ya, terima kasih Bu. Berarti pertanyaannya Bu Asmi sudah terjawab ya. Mohon maaf saya mute mikrofonnya karena menimbulkan suara yang bising di room meeting Bu. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Santika. Ya, saya persilahkan Bu Santika. Halo Ibu Santika. Halo. Ya, saya lanjut kalau begitu ke Ibu Sabria. Halo Ibu Sabria. Halo Ibu Sabria. Halo Ibu Sabria, bisa monitor? Oh iya, mungkin. Halo. Ya. Mohon maaf, kita kembali ke room chat. Ini masih ada yang bertanya. Ibu Harti kembali, masih mau mengajukan pertanyaan. Ibu Harti. Halo.
berarti partisipannya mungkin lagi tidak konsen dengan perangkatnya. Kita kembali ke room chat dulu Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa ditanggapi. Pertama, apakah di soal tersebut itu bisa diisi seperti equation, misalnya untuk menulis simbol matematika. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengkodekan kartu jawaban yang dipegang? Ini aku lihat suaranya. Ya, halo, gimana Pak? Bisa dengar? Suaranya Ibu. Iya, aduh hilang lagi suara saya ya. Halo? Halo? Hai, bisa dengar suara saya Pak? Halo? Halo. Iya, halo Pak Erwin, bisa dengar suara saya Pak? Oke, bisa. Ya, ini Pak ada beberapa pertanyaan lagi, saya ulangi. Mungkin pertama, apakah di soal tersebut dapat diisi seperti equation, misalnya untuk menulis simbol matematika. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana mengkodekan kartu jawaban yang dipegang siswa dengan nama siswa? Karena saya lihat ketika di-scan nama anak bisa langsung terkode dengan kartu jawaban yang dipegang. Ya. Pertanyaan ketiga Pak, apakah barcode stickers itu bisa digunakan semua kelas walaupun namanya berbeda? Iya. Oke, pertanyaan pertama tadi tentang equation. Tadi sudah saya jelaskan Ibu ya. Ada yang tadi pertanyaan tentang bagaimana cara memasukkan rumus matematika di Flickr. Sama tadi ya, jawabannya seperti itu. Jadi kita tinggal untuk menulis langsung di Flickr memang tidak bisa, tapi kita bisa akali dengan mengcopy soal yang kita sudah buat di Word, kemudian kita save dalam bentuk gambar, kemudian nanti gambarnya yang kita masukkan di soal Flickr. Jadi tidak masalah kalau mau menggunakan equation atau simbol-simbol lainnya di dalam matematika. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya tadi tentang barcode, bagaimana menyinkronkan dengan nama anak. Itu sebenarnya secara otomatis barcode itu akan menyesuaikan dengan nama anak yang kita input di aplikasi. Jadi misalnya di aplikasi kita input nama anak nomor 1 si A, nomor 2 si B. Nanti pada saat membagikan barcode-nya, si A ini kita kasih nomor 1, barcode nomor 1. Karena barcode itu ada nomor urut di barcode. Nanti nama yang muncul di tadi pada saat kita scan itu akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan. Misalnya nomor 1. Nomor 1 itu pasti nanti akan muncul namanya si A. Walaupun misalnya nomor 1 ini bukan si A yang pegang. Misalnya nomor 1 ini ternyata yang pegang si C. Pada saat si C angkat barcode itu dia akan terbaca si C. Karena yang terdaftar di Flickr tadi nomor 1 itu adalah si A. Mungkin seperti itu Bu tentang tadi barcode. Terus apakah anak-anak apa tadi? Lagi soalnya maaf, saya lupa. Iya. Iya. Apakah barcode Flickr bisa digunakan semua kelas walaupun namanya berbeda? Iya. Jadi seperti ini. Supaya efektif, Bapak Ibu tinggal print tadi barcode yang saya bagikan di di link Google Drive. Bapak Ibu print, kemudian digunting segi 4. Kemudian Bapak Ibu supaya barcode-nya aman, Bapak Ibu print saja di kertas biasa, kemudian kalau bisa di press supaya tahan lama. Nah, untuk apakah bisa digunakan untuk semua siswa? Untuk semua kelas bisa. Jadi misalnya di kelas 1, di kelas 1A misalnya, atau di kelas 1A misalnya, anak-anak itu terdiri dari 35 anak. Jadi siswa 1 sampai siswa 35. Di kelas 3B, 1A, 1B juga seperti itu. Bisa dengan barcode yang sama tapi kelas yang berbeda. Dengan catatan pada saat melaksanakan ujian, saya share ini lagi, share screenshot. Tampilan dengan catatan pada saat ingin melaksanakan ujian,
Bapak Ibu punya kelas-kelas seperti ini. Jadi Bapak Ibu misalnya kelas 5 beda siswanya, beda nama siswanya, kelas 6 beda nama siswanya. Atau misalnya yang mengajar di SMP misalnya kelas 7A, kayak 7 IPA, satu misalnya kelas ini beda. Masing-masing kelas dibuatkan kelas di kelas. Nanti bahan digunakan untuk semua kelas. Mungkin seperti itu penjelasannya. Ya, terima kasih. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya coba lihat di ini masih ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Secara langsung saya coba kembali. Ibu Sabria. Halo, Ibu Sabria. Halo, Ibu Sabria bisa monitor suara saya, Ibu? Ya, kembali lagi saya sudah memberi kesempatan ketiga kepada Ibu Sabria ya, tapi mungkin suara saya tidak bisa didengar oleh Ibu Sabria. Saya mungkin pindah kembali. Apakah Pak Erwali ini masih ingin mengajukan pertanyaan lagi, Pak? Ya, Pak Erwali, yang ingin ditanyakan, Pak? Ya, ada. Ya, silakan Pak langsung. Pak Herudin, mendengar suara saya? Dengar. Oh ya, untuk HP dan laptop pada saat penilaian apa namanya itu yang berlangsung sebelum berlangsung, apakah dikonekkan dengan internet, Pak? Iya Pak, ini harus konekkan dengan internet. Apakah itu Flickr, Squeezie, ataupun kamar belajar itu membutuhkan. Ya, terima kasih Pak Wali. Kita lanjut ke Bapak Adianus ya. Bapak Adianus sudah mengacungkan tangan ini. Silakan Pak Adianus. Oke, terima kasih Ibu Haji. Pak Herudin, selamat malam, bisa dengar suara kami? Iya Pak, selamat malam. Oke, bagus materi yang sangat menarik Pak Herudin. Pertanyaan kami, jadi rupanya setelah siswa katakanlah nomor 1, kita memberikan nomor 1 ke siswa jawab dulu, baru kita scan barcode-nya, baru boleh kita lanjut ke nomor 2. Iya, seterusnya Pak ya? Iya begitu Pak. Jadi kita tidak bisa memberikan seluruh pertanyaan yang ada, misalnya kalau ada 20 pertanyaan, tidak bisa kita berikan sekaligus. Bisa juga sebenarnya Pak, itu semuanya bisa diakali kalau Bapak print out soalnya. Tapi kalau melalui aplikasi Flickr sendiri, itu harus selesai satu nomor, baru kita pindah ke nomor yang lain. Kecuali kalau Bapak print out soalnya dulu, biarkan dulu siswa menjawab sekalian, baru nanti kita buka aplikasi untuk menjawabnya. Oke, itu Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Indah. Ya, sama-sama Pak. Ya, kembali mungkin ke room chat ya Pak Adianus. Ini ada yang minta kalau bisa dikirimkan aplikasi pengolahan nilainya. Ada Bu, tadi sudah saya kirim link Google Drive-nya. Pak Usman, saya kira tadi sudah dikirim ya linknya. Bapak silahkan download, menginstal di handphone ataupun di laptop. Selanjutnya saya coba lihat kembali di room chat Pak. Ya. Barangkali sudah tidak ada pertanyaan. Kita sudah hampir menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam dari awal Vicon tadi. Saya juga melihat di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bapak Ibu, sekiranya tidak ada lagi pertanyaan. Oh iya, ada dari Ibu Esa ya. Belum dapat linknya ya. Nanti mungkin panitia membagikan linknya ya Bu, karena mungkin Ibu baru join ini. Kita sudah kurang lebih hampir 2 jam, kurang 10 menit kita Vicon pada malam hari. Ini nanti buat Bapak Ibu mungkin yang masih kurang jelas atau masih ingin mengetahui lebih jauh bagaimana langkah-langkahnya tadi, insya Allah nanti akan di-share rekaman layarnya di YouTube, akan di-share linknya di grup Sadar Gigi
guru-guru nanti bisa kemudian ditonton, dipelajari kembali. Beberapa guru tadi yang mempertanyakan tentang bagaimana membuat kelas dan narasumber kita malam ini sudah menjelaskannya. Namun mungkin terlalu cepat atau kecepatan nanti bisa menonton videonya. Karena sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan semuanya sudah berinteraksi langsung yang raise hand tadi, mungkin ikon kita malam hari ini kita tutup dan saya mungkin mempersilahkan kepada ada satu permintaan Pak dari Pak Usman ini, kalau bisa WhatsApp-nya Pak Khairuddin di-share dulu biar nanti mungkin dia bisa wapri-waprian jika ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin dia bisa wapri langsung ke Pak Khairuddin. Ya. Sebelum kita tutup, saya memberikan kesempatan kepada Pak Khairuddin, Pak narasumber kita malam ini untuk memberikan kesimpulan sekaligus closing statement-nya berkaitan dengan pemaparan materi pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya kedua kalinya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari peserta Sadar IGI kali ini. Saya sadar bahwa penjelasan yang saya berikan hari ini itu pasti tidak maksimal karena sebenarnya kanal ini pelatihan pada kanal ini dilaksanakan selama 2 hari tatap muka. Jadi di sini kita tes selama 2 jam. Makanya saya coba menjelaskan memburu waktu juga. Akhirnya ada beberapa yang terlalu cepat dan ada yang ketinggalan. Dan saya yakin ada banyak pertanyaan yang masih belum tersampaikan. Jadi ini kita bisa nanti share di grup Telegram ataupun silakan japri saya di WA. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu panitia kegiatan penilaian sesuai masing-masing karena kita mengusung Merdeka Menilai yang melaksanakan penilaian secara objektif apa yang kita menilai sesuai dengan kemampuan siswa. Gunakan instrumen yang bisa kita manfaatkan utamanya dalam bidang teknologi karena teknologi itu memudahkan manusia bukan menyusahkan manusia. Saat kita menggunakan teknologi untuk melaksanakan penilaian, maka penilaian yang kita lakukan akan efektif dan efisien. Mungkin seperti itu. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.